Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pak Wali DKP. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara kita menghitung suatu kuesioner yang telah diisi oleh responden, dan kita akan mencocokkan dengan keputusan yang telah dibuat, apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Sebelumnya teman-teman jangan lupa like dan subscribe pada channel YouTube Pak Wali DKP. Nah, kita langsung saja pada soalnya. Pimpinan Kota X ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara gaya kepemimpinan dan budaya kerja dengan tingkat produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini terhadap 98 responden untuk mengisi butir kuesioner 38 untuk X1, 39 untuk X2, dan 38 variabel terikat yaitu Y. Oke, kita akan perhatikan bersama-sama yang mana merupakan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel X1, dan variabel X2. Nah, variabel X1 dan variabel X2. Yang mana variabel X1? Variabel X1 adalah gaya kepemimpinan. Ini merupakan variabel X1. Sedangkan variabel X2 yaitu budaya kerja. Variabel Y yaitu variabel terikat itu adalah tingkat produktivitas tenaga kerja. Ya, teman-teman. Nah, kita berbicara di sini adalah 98 responden yang akan mengisi kuesioner untuk variabel X1. Ya, variabel X1 ini 98 responden akan mengisi 38 butir kuesioner. Itu 98 responden yang akan mengisi. Jadi kita menggunakan skalanya skala 4 yang mana 4 itu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Nah, kalau misalnya skala 4 ini kan 4 dikali dengan 38, itu titik tertingginya, angka tertingginya ya. Angka tertingginya. Jadi 4 kali 38 berapa? 152 misalnya. Dan begitu pun juga untuk X2-nya. X2-nya yaitu 39 butir dan menggunakan skala 4. Skala 4 ini 4 dikali 39. Oke. Nah, bentuk judulnya seperti ini. Pengaruh gaya kepemimpinan, budaya kerja dengan produktivitas tenaga kerja pada perusahaan X. Nah, untuk itu kita akan memperhatikan lagi jawaban atau responden telah menjawab kuesioner di setiap variabel-variabel yang telah kita sebarkan tadi. Kuesioner yang kita sebarkan kepada jumlah responden dari 98 itu. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini responden ini ada berapa? 98 responden. Dia akan menjawab tadi 38 butir, 38 butir dari variabel X1 tadi, gaya kepemimpinan. Nah, hasil dari responden pertama ini adalah 134. Dan selanjutnya responden kedua juga demikian, dia jawabnya 139. Ya, 139 itu jumlah dari 38 butir kuesioner yang telah diisi oleh responden kedua. Nah, begitu pun juga selanjutnya variabel X2-nya. Variabel X2-nya ini budaya kerja. Nah, budaya kerja ini tadi 39 butir. 39 butir kuesioner itu juga dijawab oleh responden pertama, kan? Nah, begitu pun juga variabel terikatnya. Variabel terikatnya juga dijawab oleh responden pertama. Ini hasilnya 150. Nah, dari variabel bebas dan variabel terikat ini kita harus membuat yang namanya desain penelitian. Karena tadi ada analisis jalur, maka kita buat suatu desain. Desain itu akan menunjukkan suatu rumusan masalah. Ini desain analisis jalurnya ya. Oke. Nah, ini desain yang pertama ini untuk variabel bebas X1. Kemudian ini variabel X2, namanya variabel bebas. Ya, variabel bebas. Kemudian yang Y ini variabel terikat atau biasa diistilahkan dengan dependen. Kalau variabel bebas apa? Independen. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu rumusan pertama. Bagaimana gaya kepemimpinan X1 terhadap
produktivitas tenaga kerja. Kemudian, bagaimana budaya kerja dengan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, bagaimana X1 dan X2 terhadap produktivitas tenaga kerja. Nah, ini sudah muncul 3 rumusan. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana gaya kepemimpinan kepada produktivitas tenaga kerja ini, apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, maka yang harus kita analisis adalah kuesioner yang telah diisi oleh 98 responden tadi itu. Ya, teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, uji prasyarat yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Ya. Nah, maka kita harus buatkan suatu keputusan. Ya. Jadi uji normalitas ini kita membuatkan suatu hipotesa yang mana H0 itu data berdistribusi normal. Kemudian HA data tidak berdistribusi normal. Nah, keputusannya seperti ini. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian itu tidak berdistribusi normal. Nah, keputusan sudah selesai. Sekarang kita mau menghitung bagaimana dan apa yang bisa kita mencocokkan dengan keputusan yang telah kita buatkan ini. Ya, teman-teman. Jadi kita bantu dengan salah satu aplikasi, yaitu aplikasinya SPSS. Oke, kita akan menggunakan aplikasi SPSS untuk membuktikan dan bagaimana keputusan yang telah dibuat ini apakah sesuai, lebih besar atau lebih kecil. Demikian teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita klik aplikasi SPSS. SPSS yang belum punya aplikasi SPSS bisa di-download ya teman-teman. Setelah klik aplikasi SPSS, muncul seperti ini pada layar monitor teman-teman jika yang punya aplikasi SPSS. Langkah selanjutnya klik variabel view, kolom name, itu ketik X1, variabel X1, kemudian variabel X2, selanjutnya variabel Y. Variabel Y, kemudian angka 2-nya diganti angka 0. Ya. Langkah selanjutnya kita masukkan angka atau jawaban responden yang telah kita penyebaran kepada 98 responden yang mana kita sudah siapkan di data Excel. Nah, ini kita copy. Kita langsung copy dari variabel X1, X2 dan variabel Y saja. Oke. Nanti muncul seperti ini di layar teman-teman, laptop teman-teman jika yang sudah punya aplikasi SPSS. Silakan ikuti langkah-langkahnya. Langkah selanjutnya adalah kita mau menghitung atau mau mengetahui normal tidaknya suatu data antara X1 ke variabel Y dan juga X2 ke Y, dan yang ketiga adalah X1 X2 ke Y. Nah, dari ini maka kita harus mengetahui nilai residualnya. Caranya klik analyze, kemudian regresi, pilih data linear ya, linear. Kemudian kita sudah pelajari tadi yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat. Variabel bebas itu atau independen, terikat atau dependen. Jadi kita masukkan di sini X1 independen, kemudian Y dependen. Nah, kita mau tahu normal tidaknya X1 ke Y. Nah, kita klik data save, kemudian kotak ini kita checklist ya.
kita checklist, setelah itu continue. Nah, kita mau tahu nilai residualnya ya teman-teman. Oke, berarti nilai residual X1 KY sudah kita ketemu. Langkah selanjutnya kita tutup ini ya teman-teman. Oke, nilai residual X1 KY sudah. Selanjutnya nilai residual X2 KY ya, cara yang sama, klik analyze, regresi, kemudian linear. Nah, kita kembalikan X1 ini kembali ke tempatnya, kemudian kita masukkan X2 lagi ke independen ya. Nah, karena ini X2 KY, kita mau lihat nilai residual X2 KY. Kita kembali lagi, klik save, apakah ya sudah terchecklist, kita langsung saja oke. X2 KY sudah, nilai residual sudah ada. Oke, nilai residual. Nah, langkah selanjutnya adalah X1 X2 KY, rumusan ketiga, X1 X2 KY. Kita tetap klik analyze, regresi, kemudian linear. Setelah itu kita kembalikan dulu X2, kita masukkan di sini X1 dulu, baru X2. Nah, kita pastikan kembali apakah masih terchecklist ya. Sudah terchecklist, kita lanjutkan saja. Nilai residual 3. Oke, nilai residual 3 sudah muncul. Nah, ini langkah selanjutnya, ini kita sudah tahu nilai residual 1, residual 2, dan residual 3. Ini membuktikan bahwa X1 KY sudah ada, X2 KY sudah ada, dan X3 residual 3 ini X1 X2 KY. Nah, langkah selanjutnya ini kita mau mengetahui normal tidaknya X1 ke X2. Caranya seperti apa? Kita klik analyze, tetap analyze, kemudian non parametric, ya, kita masuk pada non parametric test, kemudian legasi dialog, kemudian satu sampel. Nah, ini ada 3 ya, ada 3. Yang pertama ini residual 1, residual 2, residual 3. X1 residual 1 ini X1 KY, kita pindahkan ke sini. Nah, pada kotak normal ini, jika teman-teman kalau misalnya belum ada tanda checklist, maka teman-teman checklistkan supaya kita bisa melihat normal tidaknya X1 KY ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini hasil analisis ya, analisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Bisa dilihat teman-teman, 0,856 di sini, 0,856. Hasil analisisnya 0,856 ya. Jumlah N di atas ini, N ini banyaknya respondennya, ada 98. Jadi XKY, X1 KY ini 0,856. Kita kembali ke putusan yang diambil tadi. Nah, keputusan ini yang mana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal ya. X1 KY, nilai residual yang tadi kita sudah temukan berapa tadi di hasil FPSS, 0,856. 0,856 ini lebih besar dari 0,05, maka X1 KY berdistribusi normal. Langkah selanjutnya adalah X2 KY. Langkah selanjutnya X2 KY, mari kita sama-sama simak. Tetap kita klik analyze, non parametric, legasi dialog, satu sampel. Kemudian kita kembalikan residual 1, kita kembalikan, kita masukkan lagi residual kedua.
residual kedua ini X2 KY ya teman-teman. Oke, normal sudah checklist, kita akan lihat kembali. Oke. Nah, residual kedua ini X2 KY itu coba perhatikan Kolmogorov-Smirnov itu 0,712 ya, 0,712, berarti X2 KY itu 0,712, berarti 0,712 ini lebih besar dari 0,05, berarti keputusan X2 KY ini berdistribusi normal teman-teman. X1 X2 KY kita tetap klik analyze, non parametrik, legasi dialog, kemudian satu sampel. Nah, kita kembalikan yang residual kedua, kita masukkan residual ketiga. Residual ketiga ini tadi X1 X2 KY ya teman-teman. Normalnya sudah checklist, kita lanjut. Oke teman-teman, di sini kita akan lihat nilai normalnya X1 X2 KY ini, nilai residualnya 0,678 ya teman-teman. X1 X2 KY 0,678, ini lebih besar dari 0,05, berarti variabel X1 KY berdistribusi normal, X2 KY berdistribusi normal, X1 X2 KY berdistribusi normal teman-teman. Jadi data ini tetap dilanjutkan untuk penelitiannya ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe pada channel YouTube Pak Wali DKP. Baik yang mau bertanya silakan komentar pada kolom komentar.